Alhamdulillah alladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ahmaduhu subhanallahi ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil ghazar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa ala alihi al-abrar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatul iman wal Islam, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita banyak untuk bertafakur, untuk berangan-angan atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Sehingga para ulama mengatakan bahwa al-fikrah sirajul qalb, bahwa bertafakur, berangan-angan atas segala sesuatu yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan penerang hati. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan la ibadata katafakkur, tidak ada ibadah yang lebih hebat daripada bertafakur. Karena bertafakur akan selalu pada ujungnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu keterangan dikatakan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Bertafakur sesaat, sebentar itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maka dari itu para ulama menyebutkan paling tidak ada 5 hal yang harus kita tafakuri, yang harus kita angan-angan. Yang pertama, fikratun fi ayatillah, ay fi ajaibi masnu'atillah. Kita diperintahkan untuk bertafakur di dalam ayat-ayat Allah, di dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di dalam keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ketika Allah menciptakan siang, lalu Allah robah dengan malam, itu siang kemana, dan lalu malam itu datang. Dan ketika malam akan berganti dengan siang, malam itu kemana dan siang datang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu kita harus berangan-angan terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan wa min ajaibi nafsi, bahkan kita diperintahkan untuk bertafakur atas keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mendengar dengan telinga yang seperti ini? Bagaimana kita bisa melihat? Bagaimana kita bisa berjalan? Bagaimana kita pikiran dengan tangan kita bisa bersamaan? Sewaktu ada pikiran dalam pikiran kita, tangan ini ingin bergerak, langsung bergerak, dan seterusnya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Unzuru mada fis samawati wal ardh." Lihatlah, perhatikanlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semuanya kalau kita tafakuri, kita angan-angan, pasti akan kita mengetahui bagaimana keistimewaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat lain juga banyak yang menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk bertafakur di dalam keistimewaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadir fitrah, berpikir seperti ini, berangan-angan atas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, maka akan melahirkan keesaan, akan melahirkan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, bahwa Allah taala itu adalah Ahad, bahwa Allah taala itu adalah satu,
dan juga bisa menimbulkan keyakinan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah daripada keyakinan yaitu adalah as-sukun ila wa'dillah, kita merasa tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita beramal baik, maka Allah akan memberikan janjinya kepada kita bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan juga wathiqah bidomanillahi taala, dan percaya terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita melakukan kebaikan. Waruju fi kulli halin ilallah, dan kita akan kembali selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Yang kedua, fikratun fi alaillah ay fi ni'amihi. Kita diperintahkan untuk bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Maka di sini betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat, sewaktu Allah mencabut nikmat kita sedikit saja, nikmat lidah kita dikasih sariawan oleh Allah, lidah kita tidak sehat, apa yang terjadi? Kita berbicara sudah tidak lancar, makan tidak enak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah ketika Allah cabut nikmat sedikit saja, kita sudah tidak bisa apa-apa. Maka dari itu kita harus bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertafakur atas nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita, maka yatawallad mina al-mahabbah wa syukur, maka kita akan diberikan oleh Allah, dilahirkan dalam diri kita, dipenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin. Yang ketiga, fikratun fi wa'dillah lil amal allati wasafallahu biha awliya'ah. Diperintahkan kita untuk bertafakur terhadap janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala, di mana janji ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia Allah, sehingga jaminannya diantaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im", bahwa orang yang melakukan kebaikan, beramal soleh, janji Allah apa? Akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, dengan kita bertafakur terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yatawallad minna ar-raghbah fil akhirah, maka akan melahirkan rasa cinta, rasa rindu terhadap amal akhirat, wal mahabbah lisuada, dan cinta terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, wa takhalluq bi akhlaqihim, dan pada ujungnya kita berakhlak, berperilaku sebagaimana akhlak-akhlak mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan yang keempat, yaitu adalah fikratun fi wa'idillahi lil akhlaq allati wasafallahu bi'a'da'ah, di mana yang keempat adalah kita harus bertafakur terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu bermusuhan dengan Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal fujjara lafi jahim", bahwa orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, yang melakukan durhaka, maka ancamannya adalah neraka. Dan dalam ayat-ayat lain banyak sekali Allah menjelaskan tentang orang yang bermaksiat, orang yang membangkang Allah SWT, tidak melakukan perintah-perintah Allah, janji-janji Allah, dan juga ancaman Allah begitu banyak bahwa mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini yatawallad minna al-haibah ay al-hadr 'anil ma'asi wal ijlal lillahi ta'ala. Dengan bertafakur seperti ini akan memunculkan rasa takut dari melakukan kemaksiatan dan juga akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, fikratun fi taksiri nafsihi, yaitu berangan-angan terhadap kekurangan dirinya, anit ta'ah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma ihsanillahi ilaihi, padahal Allah sudah melakukan kebaikan, Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, namun kita selalu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagaimana Allah berfirman, afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, banyak orang-orang yang mengira bahwa hidup di dunia ini hanya sia-sia begitu saja. Tidak, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, diciptakan oleh Allah untuk kembali kepada Allah SWT dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga
Dengan ini yatawallad minal haya ayazidu fi khaufika minallah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertafakur terhadap kekurangan-kekurangan diri kita dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita akan merasa malu kepada Allah, akan merasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mudah untuk bertafakur, selalu berangan-angan dalam segala hal, dalam keadaan, sehingga tafakurnya itu menjadikan pahala untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.